Oke, baik. Selamat pagi bagi kita semua yang di onsite dan ruang Zoom. Pagi, Pak. Ini kita akan membahas topik yang menarik dari kelompok 3 soal bagaimana model pemimpinan gereja khususnya di Batak ya. Jadi kita akan mendengar dari kelompok 3. Sebelum kita mulai, silakan berdoa di antara kita yang mau berdoa. Silakan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan dan kasih Tuhan menyertai kami, terlebih dalam aktivitas kami di pagi hari ini. Dan di dalam ruangan ini Tuhan, kami akan melanjutkan proses belajar kami di dalam mata kuliah upaya berteologi kontekstual. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai, memberikan roh-Mu, sehingga kami dapat memahami dan lebih menggali lagi akan firman Tuhan yang akan kami terapkan di dalam medan pelayanan kami masing-masing. Berikan hikmat kebijaksanaan membuat Bapak dosen yang akan membimbing kami agar menjadi suatu bekal dalam pelayanan kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Oke, kami beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya bisa di share screen ya. Ya, kami serahkan buat Bapak Fernando Manik terlebih dahulu untuk membaca paper kita sesuai dengan pembagian yang telah kita tentukan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak dosen dan kepada kita semua. Selamat pagi. Saat ini kami akan memaparkan tugas kelompok 3 dengan judul model kepemimpinan gereja yang kontekstual berdasarkan struktur budaya Batak. Kami akan mulai dari kata pengantar. Boleh kita lihat di screen kita masing-masing yang offside. Kata pengantar, dalam perjalanan rohaniah dan pelayanan gerejawi, tantangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya setempat dengan keperluan kepemimpinan gereja-gereja Batak memerlukan perenungan mendalam, khususnya dalam konteks gereja Batak, di mana warisan budaya kaya dan identitas yang kuat mencirikan komunitas tersebut. Kajian seputar kepemimpinan gereja yang sesuai struktur budaya menjadi sangat penting. Makalah ini berusaha menjawab panggilan untuk berteologi konteks dengan mengeksplorasi model kepemimpinan gereja yang kontekstual. Didasarkan pada struktur budaya Batak, dengan merujuk kepada model antropologis yang dikembangkan oleh Stephen B. Bevans dalam perjalanan ini. Kita akan menyelami pemahaman mendalam tentang manusia, iman, dan budaya dengan tujuan untuk membentuk kepemimpinan gereja yang meresap dalam realitas sehari-hari komunitas Batak. Pendekatan ini bukan hanya sebuah upaya akademis, tetapi juga merupakan langkah nyata dalam menggali akar iman Kristen dalam budaya setempat. Dengan memahami dinamika antropologis yang dibawa oleh Bevans, kita berharap dapat membentuk pimpinan gereja yang tidak hanya mengajarkan iman, tetapi juga mampu menyampaikan pesan-pesan kekristenan dengan cara yang relevan dan bermakna dalam konteks Batak yang khas. Karya ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan inspirasi dari berbagai pihak. Pertama-tama, kami penulis berterima kasih kepada Allah Tritunggal yang memelihara hidup para penulis, dan juga kepada orang tua penulis yang selalu mendoakan dan mendukung para penulis dalam menimba ilmu di STT Abdi Sabda. Terima kasih juga kepada Bapak dosen Ramli Harahap, DTH, yang sudah mengarahkan menuntun penulis dalam berteologi konteks di tengah kepelbagaian budaya yang ada. Dengan demikian, gereja Batak dapat memiliki pimpinan-pimpinan yang memahami akar budaya setempat, sekaligus setia pada warisan iman Kristen. Kepimpinan seperti ini diharapkan dapat melayani jemaat dengan cara yang kontekstual dan relevan. Semoga karya ini dapat menjadi sumbangan kecil dalam upaya kita bersama
untuk membangun kepemimpinan gereja yang kontekstual berdasarkan struktur budaya, termasuk budaya Batak, dan membangun pemimpin yang dapat menggiring umat Tuhan menuju kedewasaan iman. Daftar isi terlampir, Bapak Ibu, kami akan lanjutkan ke bab 1, pendahuluan. Adapun yang menjadi latar belakang masalah ialah dewasa ini gereja di Indonesia, khususnya gereja-gereja Batak, menghadapi tantangan untuk menjadi relevan dan kontekstual bagi masyarakat setempat. Salah satu aspek penting adalah model kepemimpinan gereja yang seringkali dianggap kurang responsif, adaptif, atau kontekstual terhadap budaya dan nilai-nilai sosial setempat. Hal ini terutama terlihat pada gereja-gereja di tanah Batak yang memiliki struktur budaya yang unik dan khas. Model kepemimpinan gereja saat ini dirasa belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya Batak, seperti sahala atau wibawa yang dimiliki seseorang. Lalu falsafah 3H, yaitu Hagabeon, Hamoraon, dan Sangapon. Ada juga falsafah atau pandangan hidup dari Hanatolu, Sombamar Hula-Hula, sikap hormat kepada pihak pemberi istri, Elek Marboru, sikap membujuk atau mengayomi anak perempuan, dan pihak yang menerima anak perempuan, Manat Mardongan Tubuh, sikap berhati-hati atau tidak suka-suka kepada teman atau kerabat semarga, dan sebagainya. Akibatnya terjadi ketimpangan antara ajaran gereja dengan praktik hidup masyarakat di Batak. Gereja dipandang sebagai institusi asing yang kurang akar dengan masyarakat setempat, sehingga dampaknya adalah muncul pemimpin dalam gereja yang merasa dirinya adalah penguasa atau pihak dan penentu dalam keputusan, dan mengabaikan peran dari jemaat-jemaat di gereja. Sehingga dampaknya tidak jarang terjadi konflik di dalam gereja oleh karena kepemimpinan yang tidak mengakar di dalam gereja. Lanjutnya, hari-hari ini ada begitu banyak harapan yang ditaruh oleh anggota termasuk warga jemaat kepada pemimpinnya. Dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin diharapkan mesti memiliki kewibawaan atau ketegasan, memiliki pengetahuan, wawasan yang luas, mampu memimpin dan mengarahkan, mampu memotivasi, mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dan memiliki karisma, memiliki keberanian. Model-model seperti ini yang banyak diharapkan oleh manusia kepada para pemimpinnya, termasuk di tengah gereja-gereja Batak tentunya. Kajian tentang model kepemimpinan ini berusaha untuk memahami dan merespons kebutuhan jemaat di gereja Batak. Dengan pendekatan kepemimpinan gereja yang kontekstual, gereja akan menjadi lebih inklusif dan relevan bagi jemaatnya. Pemimpin gereja akan menjadi fasilitator dan pendamping yang membantu jemaat dalam menghadapi tantangan dan memperjuangkan keadilan di tengah konteks budaya dan sosial mereka. Sehingga diperlukan model kepemimpinan gereja yang kontekstual dan relevan dengan struktur budaya Batak. Budaya Batak memiliki struktur dan nilai-nilai yang unik dan khas, dan keberhasilan kepemimpinan gereja seringkali tergantung pada sejauh mana pemimpin dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan konteks budaya tersebut. Kepemimpinan gereja kontekstual adalah pendekatan kepemimpinan yang mempertimbangkan konteks budaya, sosial, dan sejarah di mana gereja berada. Penelitian ini akan mengkaji struktur budaya Batak dan merumuskan model kepemimpinan gereja yang kontekstual dengan menggunakan kerangka berteologi konteks Stephen B. Bevans melalui pemahaman yang mendalam terhadap budaya Batak dan penerapan model antropologis Stephen Bevans. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan
model kepemimpinan gereja yang tidak hanya sesuai dengan konteks budaya Batak, tetapi juga relevan dengan dinamika zaman. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap budaya setempat sebagai landasan bagi pembangunan teologi dan praktik kepemimpinan gereja. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menggabungkan model antropologis Bevans dengan realitas budaya Batak untuk membentuk landasan teologis yang kuat dan relevan bagi kepemimpinan gereja di wilayah tersebut. Hasilnya diharapkan memberi sumbangan bagi perumusan model kepemimpinan gereja yang relevan secara teologis dan antropologis di tengah masyarakat Batak serta suku-suku lainnya di Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Wirjana dan Supardo bahwa seyogianya kepemimpinan masyarakat, kepemimpinan menyangkut kemanusiaan, kemauan dirinya dengan konteks di mana kepemimpinan itu berada, termasuk pemimpin gereja di tengah budaya Batak. Saudara-saudara, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini yang pertama, apakah arti dan makna kepemimpinan gereja yang kontekstual? Bagaimana struktur budaya Batak dan terkait dengan kepemimpinan? Yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan model antropologis dalam membangun teologi yang kontekstual mengenai kepemimpinan gereja yang kontekstual di gereja-gereja Batak. Dan adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui tentang arti dan makna kepemimpinan gereja yang kontekstual, untuk mengetahui struktur budaya Batak terkait dengan kepemimpinan, dan untuk mengetahui mengintegrasikan model antropologi dalam membangun teologi yang kontekstual mengenai kepemimpinan gereja yang kontekstual di gereja-gereja Batak. Metodologi penelitian dalam menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penulis menggunakan metodologi kualitatif. Dari penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan pendekatan studi literatur, yaitu metode yang menekankan penelitian kepustakaan sebagai sumber primer. Dengan demikian, penulis meneliti bahan literatur berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan sebagainya, yaitu tentang kajian-kajian baik teologi konteks yang berpadanan dengan judul yang peneliti tetapkan. Untuk selanjutnya, saudara kami akan melanjutkan membaca makalah ini. Bab 2, hasil dan pembahasan 2.1, definisi kepemimpinan gereja. Kepemimpinan dan pemimpin adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan, namun memiliki kesatuan yang erat antara satu dengan yang lain. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, di mana kecakapan dan kelebihannya itu dapat memotivasi atau mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan mengacu pada suatu proses sosial di mana orang-orang memberikan pengaruh kepada individu-individu sehingga individu-individu itu dapat mengatur dan membantu yang dipimpinnya untuk mencapai tujuannya. Kepemimpinan bersifat relasional. Kepemimpinan adalah pengaruh yang ditanggapi orang-orang dengan sukarela. Dengan strategi, kepemimpinan menyatukan orang-orang yang memiliki sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengandalkan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Biasanya pemimpin yang muncul di tengah-tengah kelompok masyarakat tersebut adalah orang-orang yang memiliki pengaruh, kemampuan untuk memimpin orang lain ke arah dan tujuan yang jelas. Menurut B.T. Simarmata, secara teologis, pemimpin adalah hal yang pokok yang bertugas untuk membimbing serta mengatasi pergumulan-pergumulan yang dihadapi manusia setiap saat dalam kehidupannya. Seorang pemimpin terlibat langsung dengan orang yang dipimpinnya. Karena dengan demikian, pemimpin dapat mengetahui secara lebih dekat bagaimana situasi dari kelompok termasuk warga jemaat yang dipimpinnya
untuk bisa bertumbuh kepada kedewasaan iman. Kepemimpinan di dalam gereja sangat besar perannya dalam kemajuan suatu gereja. Di dalam gereja, seorang pemimpin diharapkan sebagai pemimpin yang kuat dan tahan banting, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, mempersatukan umat, bukan memecah belah, memiliki visi pemuritan kepada warga jemaatnya, dan sebagainya. 2.2. Pengertian model antropologis Stephen D. Vance. Model antropologis adalah salah satu dari 6 model teologi kontekstual yang diusulkan oleh Stephen D. Vance. Model antropologis bersifat antropologis dalam 2 arti. Pertama, model ini berpusat pada nilai dan kebaikan antropos, pribadi manusia, di dalam setiap pribadi dan setiap masyarakat, serta lokasi sosial dan setiap budaya. Allah menyatakan kehadiran ilahinya, dan dengan demikian teolog bukan melulu perkara menghubungkan sebuah pewartaan dari luar betapapun sifatnya yang adi budaya atau adi kontekstual dengan sebuah situasi khusus. Kedua, model ini bersifat antropologis dalam arti bahwa ia menggunakan wawasan-wawasan ilmu-ilmu sosial, terutama antropologi. Dengan menggunakan disiplin ilmu ini, seorang praktisi model antropologis berupaya memahami secara lebih jelas jaring relasi manusia, serta nilai-nilai yang membentuk kebudayaan manusia, dan dalamnya Al-Hadir, menawarkan kehidupan, penyembuhan, serta keutuhan. Model ini mengakui bahwa anugerah Allah telah bekerja dalam sebuah budaya sebelum misionaris tiba, yang membuat masyarakat setempat mendengar dan memahami pesan Injil. Model antropologis mirip dengan model penerjemahan. Tetapi model ini memungkinkan adanya kemungkinan bahwa kekristenan sudah ada dalam suatu budaya sebelum misionaris datang. Penulis mengutip pernyataan Martha Sujita. Demikian, budaya setempat, budaya bangsa-bangsa, sungguh-sungguh mengandung nilai-nilai dan kebenaran iman Kristiani sendiri yang entah bagaimana caranya telah ditaburkan oleh Allah. Dalam konteks integrasi kepemimpinan dalam gereja Batak, model antropologis merupakan metodologi yang tepat. Ini berarti bahwa konstruksi pengetahuan lokal atau sosial budaya dengan teologi Kristen adalah untuk mengetahui bagaimana kekristenan ditafsirkan dalam dunia pemikiran dan budaya pribumi. Para pemimpin gereja Batak dapat menerapkan model dialogis Vance untuk mengintegrasikan iman Kristen dengan budaya dan konteks kehidupan orang Batak. Misalnya, menggali konsep kepemimpinan dalam budaya Batak seperti hula-hula, boru, dongan sabutuha, memiliki sahala, dan sebagainya, serta mengaitkannya dengan konsep pemimpin dan gembala dalam Alkitab. Dengan demikian, gereja Batak dapat memiliki pemimpin-pemimpin yang memahami akar budaya setempat, sekaligus setia pada warisan iman Kristen. Kepemimpinan seperti ini diharapkan dapat melayani jemaat dengan cara yang kontekstual dan relevan. Untuk bagian berikutnya, kami serahkan kepada saudara kami. 2.3. Arti dan makna kepemimpinan dalam masyarakat Batak. Dalam buku Perkembangan Hukum Adat Indonesia yang dituliskan oleh Niko Ngani, yang mengutip pandangan Verguyen, menerangkan bahwa susunan masyarakat Batak adalah patrilineal, yang mengartikan orang Batak menyebut warganya yang semarga dengan sebutan Dongan Sabutuha. Artinya mereka yang berasal dari satu keturunan. Kemudian Batara Sangti mengatakan bahwa daerah Batak sebelum penjajahan Belanda bernama Negeri Toba yang merdeka dan berdaulat, meliputi daerah pegunungan Bukit Barisan di sebelah bagian utara Pulau Sumatera, suatu daerah yang berbatasan dengan Tanah Aceh, Sumatera Barat, dan Riau di sebelah selatan. Dalam bukunya juga di Agama Malim di Tanah Batak yang dituliskan oleh Ibrahim Gultum, mengatakan bahwa letak geografis wilayah Tanah Batak yaitu Samosir, Toba Hulbung, Kumbang, dan Selindung. Dan pada masa penjajahan Belanda, Tanah Batak masuk ke dalam administrasi Kepresidenan Tapanuli Utara dengan ibu kotanya di Sibulga. Sebelum masuknya Injil di Tanah Batak, agama yang dianut ialah agama Parbego atau animisme, di mana masyarakat menyembah berhala seperti pohon, sungai, dan sebagainya, sehingga masyarakat Batak memiliki kepercayaan kepada roh-roh yang lebih berkuasa atas manusia. Struktur kepemimpinan dalam masyarakat Batak
Dalam struktur sosial budaya masyarakat Batak, dapat dilihat bagaimana bentuk pemerintahan di masyarakat Batak. Pemerintahan tersebut dinamakan pemerintahan bius. Bius memiliki arti sekumpulan masyarakat tertentu atau penggabungan beberapa horja, sehingga kerajaan bius berarti kerajaan masyarakat tertentu yang sepakat mengikatkan diri dalam satu masyarakat sebagai hasil dari rapat rakyat. Masyarakat tertentu yang dimaksud mempunyai sebidang tanah sebagai tempat tinggal. Dalam pemerintahan bius terdapat huta-huta atau kampung-kampung. Dalam konteks Simalungun juga mengenal dan memakai istilah raja. Raja Simalungun sangat dihormati dan memiliki nilai kejujuran dan mengayomi. Tiap kampung diperintah oleh seorang raja yang dinamakan Raja Huta yang merupakan pendiri kampung tersebut. Jadi seorang raja bius dalam pemerintahan didampingi oleh Raja Huta. Jalannya pemerintahan dalam kerajaan bius itu langsung dipimpin oleh Raja bius kepada Raja-Raja Huta. Seorang Raja bius itu akan memikirkan kemakmuran dan keadilan di tengah-tengah rakyatnya. Selain itu, Raja bertanggung jawab atas keamanan dan tunduk pada undang-undang yang sebagian bersumber pada adat dan keputusan-keputusan yang diambil dan ditetapkan dalam rapat-rapat rakyat. Sedangkan Horja adalah kumpulan dari satu opu atau sasui pertubuh untuk berpesta dan menyembah arwah opuna. Jadi yang dimaksud dengan sahurja adalah persekutuan dari satu cabang keturunan, dari satu cabang marga yang kesemuanya itu mendiami beberapa huta. Dengan demikian, sistem pemerintahan masyarakat Batak ialah Raja Sisimaraja yang mengepalai seluruh Raja Bius, terus kepada Raja Bius, Raja Horja atau dan seterusnya kepada Raja Huta. Dalam hemat penulis bahwa sistem pemimpin dalam masyarakat Batak juga tidak terlepas dari sudut sosiologis masyarakat Batak yang dikenal dengan sistem kekerabatan yang dipolakan pada struktur Dalihan Natulu, sebab setiap kampung atau huta dihuni oleh satu marga. Melihat kepemimpinan Simaraja sebagai raja bagi masyarakat Batak tentu sangat menarik sebab dia menjadi pemimpin yang mengepalai Raja Bius. Profesor W.B. Sijabat menerangkan bahwa Simaraja memerintah di Bakara merupakan seorang raja yang sangat dihormati dan diagungkan oleh masyarakat Batak. Ia menyebut dengan istilah primus inter pares. Berbeda dengan apa yang disebut oleh Akyut, bahwa raja disebut sebagai penjelmaan adat dan pengejawantahan persekutuan desa. Maka ia menyebutkan bahwa Sisingwa Meraja bukan hanya merupakan raja, tetapi juga imam. Ia sudah memainkan peranan sebagai maharaja. Penjelasan di atas memberikan suatu pemahaman tentang suatu kepemimpinan di masyarakat Batak, terkhususnya masyarakat Batak Toba. Melihat peranan seorang raja sebagai pemimpin di tengah masyarakat tertentu perlulah memiliki pengaruh sebagai kekuatan untuk menggerakkan yang dipimpinnya. Dalam kaitan ini, masyarakat Batak Toba memahami bahwa seorang raja atau pemimpin di tengah masyarakat harus memiliki sahala, yang diartikan yaitu memiliki jiwa atau roh yang dimiliki seseorang untuk menggambarkan kesaktiannya. Menurut Andar M. Lumbantobing, dalam bukunya Makna Wibawa dalam Jabatan Gereja Batak, memberikan keterangan tentang sahala, yaitu sebagai kewibawaan, keberanian, kegagahan, kecerdasan, kemahiran bicara, keluhuran budi, rasa keadilan, pengetahuan yang luas, dan sebagainya. Sahala ini juga tidak hanya dimiliki seorang raja, tetapi juga kepada hula-hula yang memiliki sahala lebih tinggi daripada sahala boru. Melalui penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kepemimpinan bagi masyarakat Batak Toba dipimpin oleh seorang raja yang tidak dapat dipisahkan dari sistem Dalihan Natolu, sebab seorang raja huta sebagai pemimpin yang terkecil merupakan suatu wilayah kampung yang didiami oleh satu marga maupun satu keturunan. Dengan begitu, peranan seorang raja bagi masyarakat Batak Toba mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga seorang raja haruslah memiliki sahala untuk memimpin masyarakatnya sesuai dengan hukum adat istiadat masyarakat Batak Toba. 25. Kepemimpinan menurut Jending di Tanah Batak. Menurut keterangan Johannes Warneck yang dikutip oleh J.R. Hutauruk dalam bukunya Johannes Warneck, penggagas, pengamat, dan pelaku kemandirian gereja Batak, mengatakan bahwa seorang raja dihormati bukan karena kuasa yang dimiliki, tetapi karena wibawanya sebagai kepala keluarga marga atau desa. Masyarakat tidak mengenal hubungan antara atasan dan bawahan. Seorang raja sebagai salah seorang yang setara atau sebagaimana disebut oleh BBC Jabat primus inter pares dengan kaum bapak lainnya. Di sini bisa diterangkan Jeru Tauruk memberikan keterangan setara dengan fungsi seorang bapak, mempertahankan harkat keluarga besarnya
dan mencari kesejahteraannya. Pemahaman yang disampaikan oleh penginjil Warnek ini menuangkan suatu pendekatan yang kontekstual dalam kepemimpinan di tengah masyarakat Batak Toba, di mana ia melihat bahwa sahala atau kewibawaan seorang pemimpin itu juga merupakan kewibawaan seorang bapak di tengah-tengah keluarga yang mempunyai tanggung jawab untuk memimpin dan mesejahterakan keluarganya. Pada era penginjilan, RMJ di Tanah Batak telah menerapkan sistem organisasi gereja, yaitu presbiterial, sinodal, dan episkopal. Dalam tatanan sistem sedemikianlah mereka melakukan fungsi kepemimpinan, penata layanan, dan pelayanan rangkap atau yang disebut penyebaran Injil dan penataan kehidupan berjemaat. Dalam konteks yang demikian, dibangunlah jemaat-jemaat Kristen Batak dalam aras teritorial marga yang disebut dengan presbiterial, dan secara geografis akan dibentuk persekutuan resort, dan setiap resort yang berdekatan akan dibentuk satu distrik yang dipimpin oleh preses sebagai pimpinan distrik. Sesuai dengan fungsinya, sinode distrik di bawah pimpinan preses merupakan persekutuan presbiterial sinodal yang paling efektif untuk membangun jemaat-jemaat. Hal ini akan ditopang oleh sinode Hatopan di bawah pimpinan Epurus. Sinode distrik dan sinode Hatopan menjadi tali perekat yang mengimplementasikan sistem presbiterial, sinodal, dan episkopal untuk membangun jemaat-jemaat di dalam satu visi dan misi Batak Mission. Dalam bingkai sistem presbiterial, sinodal, dan episkopal tersebut berada pada konteks sosial, karakter, dan habatahon, sehingga terjadi perpaduan antara dua tradisi yang sangat berbeda, yaitu tradisi kesukuan Batak dan tradisi Batak Mission. Tradisi kesukuan Batak dikuasai semangat yang sangat demokratis ala Batak, di mana setiap desa Batak merupakan sebuah negara mini yang terdiri dari satu marga, sehingga segi habatahon atau jemaat merupakan milik marga. Sedangkan tradisi Batak Mission, orang Kristen Batak adalah orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masing-masing mereka adalah orang-orang yang diikat oleh darah Yesus Kristus yang membebaskan mereka dari kekuatan-kekuatan primordial darah dan jiwa Batak yang eksklusif. Selanjutnya kami serahkan kepada Saudara Vincent. Selanjutnya, falsafah pemimpin dalam suku Batak sebagai model kepemimpinan gereja Batak yang kontekstual. Daniel Ronda menyadari betapa pentingnya kepemimpinan yang melek dengan konteks yang ada, termasuk di tengah kepelbagaian suku dan budaya di Indonesia ini. Menurut Ronda, kepemimpinan kontekstual tidak berbicara anti Barat atau xenofobia. Dalam kajian ini tidak sedang mengatakan bahwa nilai-nilai Barat mengenai kepemimpinan itu jelek. Kadangkala ada juga nilai yang baik. Ada memang upaya untuk mengembangkan sikap Indonesia atau syarat dengan budaya menentang semua yang berbau Barat. Kepemimpinan gereja yang kontekstual berbicara tentang bagaimana penerapan kepemimpinan yang sesuai dengan konteks di mana ia berada. Hal ini juga bahwa kepemimpinan kontekstual itu adalah memahami siapa yang dipimpin. Dalam konteks gereja-gereja Batak, maka perlu dirumuskan kepemimpinan yang kontekstual berdasarkan konteks di mana ia berada, yaitu berdasarkan nilai-nilai sosial budaya sebagai integrasi antara falsafah atau prinsip hidup budaya Batak terhadap kepemimpinan yang kontekstual. Yaitu sebagai berikut, kami memberikan ada beberapa tawaran mengenai kepemimpinan yang kontekstual. Pertama, kepemimpinan namar sahala atau kepemimpinan yang berwibawa bersifat karismatis. Dalam masyarakat Batak, raja disebut sebagai pemimpin. Sebagaimana dijelaskan oleh Amang Mangara Tua tadi, raja adalah seorang pemimpin, pengayom, dan pemersatu rakyat. Oleh karena itu, raja adalah seorang yang harus yang disegani, dihormati, dan dipatuhi. Dengan demikian, melihat sistem sosial dan pemerintahan di masyarakat Batak Toba, bahwa seorang pemimpin itu disebut sebagai raja. Hal yang sama juga di Simalungun, hal yang sama juga di Karo. Seorang raja memiliki teritorial atau wilayah kepemimpinannya melalui sistem sosial dalam masyarakat. Sehingga peranan raja adalah menggerakkan masyarakat yang dipimpinnya sesuai dengan hukum adat istiadat yang sudah diaturkan. Dengan begitu, seorang pemimpin atau raja haruslah memiliki sahala agar dia memiliki pengaruh untuk memimpin yang dipimpinnya. Pengertian sahala memiliki ruang lingkup pada pemerintahan dan juga sistem kekerabatan orang Batak. Perihal pemimpin ini atau pemimpin namar sahala, Luman Tobing menuturkan upasa yang menunjukkan model kepemimpinan namar sahala dalam budaya Batak. Kami buat di sini ada upasa dia, kita boleh baca nanti dalam bahasa Toba. Kami buat makna di bawahnya adalah pesan yang tertuang dalam upasa di atas menunjukkan kriteria seseorang yang memiliki sahala, bijaksana dalam bertindak, adil terhadap semua orang, pengayom, pengembala masyarakat, solider,
pemerhati, dan siap memberi pertolongan kepada orang lain, memberi tumpangan, menjamu makan setiap tamu yang datang, dan menjadi pembimbing dalam kehidupan. Dengan kata lain, seorang yang memiliki sahala adalah bila ia menjadi panutan, tahu si tiruon jala si uthonon, dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ia memiliki kriteria seperti itu, maka ia akan disebut, diakui, dipatuhi sebagai seorang pemimpin. Sebagai pemimpin yang bersahala atau berwibawa, orang Batak Toba memiliki prinsip bahwa seorang pemimpin itu adalah perhatian si bola tibang, paninggala si bola tali, pamuro naso marubalang, permahan naso marubatahi. Arti dan maknanya ialah pemimpin itu harus adil, bisa menyelesaikan masalah atau memberi solusi, tidak melempar dalam mengusir burung, atau di sini maknanya tidak menggunakan kekerasan. Dia juga gembala yang tidak harus memegang pukul-pukul atau tongkat. Disebut dia sebagai gembala yang lemah lembut, dari apa yang diungkapkannya pasti didengarkan banyak orang. Dalam pemahaman ini, kepemimpinan di gereja Batak secara umum mengartikan bahwa pemimpin adalah gembala bagi seluruh umat dan pelayan full timer di gereja-gereja. Kemudian selanjutnya, dalam budaya Karo juga, sistem kepemimpinan diakui berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Pengambilan keputusan didasarkan pada runggu atau musyawarah atau mufakat. Jika diperhadapkan dengan sistem presbyterial sinodal yang dalam pengambilan keputusannya berdasarkan hasil musyawarah mufakat dalam sidang para presbiter di setiap tingkatannya, tidaklah berbeda dengan pengambilan keputusan dalam budaya runggu dalam sistem pemerintahan masyarakat Karo sejak dahulunya. Hal yang sama juga dalam konteks Simalungun, bahwa pemimpin itu tidak bertindak semaunya sendiri, melainkan demi kepentingan rakyat, sehingga pemimpin yang memiliki sahala itu mempunyai kelompok pembantu atau raja yang bersama-sama mengadakan musyawarah untuk merumuskan tata cara kehidupan yang relevan dalam masyarakat Simalungun. Kemudian kami juga mengutip pandangan dari Simorangkir, menegaskan bahwa masyarakat Batak pada dasarnya adalah bersifat kongregasional. Hal itu didukung oleh budaya Batak yang berkata, suara torop sabungan nihata. Artinya, suara terbanyak adalah induk kata. Itu menandakan bahwa masyarakat Batak tidak terlepas dari jemaat di gereja-gereja Batak masa kini, itu bersifat demokrasi, yaitu menekankan kebersamaan. Sehingga menurut kepemimpinan seperti ini, yaitu kepemimpinan nama sahala itu, perlu dihidupi oleh para pemimpin gereja-gereja Batak masa kini dan juga masa depan. Sebab pemimpin itu bukan soal kuasa yang dimiliki, melainkan panggilan dan apa dampak dan yang terrealisasi dalam tindakan, perkataan, dan visinya dalam memengaruhi jemaat gereja-gereja Batak untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kepemimpinan berbasis DNT, Dalian Natolu, maknanya adalah menghormati, melayani, dan menganju, juga menghargai. Dari sudut pandang sosiologis struktur budaya Batak dalam yaitu Dalian Natolu atau DNT mencakup sikap-sikap dalam kepemimpinan, yaitu sebagai pemimpin yang koordinatif dan organistik. Luban Tobing menyebut bahwa legitimasi kepemimpinan yang berwibawa atau nama sahala dilihat bagaimana hubungan secara koordinasi antara pemimpin dan yang dipimpin. Hubungan ini dilihat secara fungsional antara hula-hula terhadap boru, soba marhula-hula elek marboru, atau menghormati hula-hula dan juga menyayangi anak boru. Lalu hubungan fungsional antara namar dongat tubuh, yaitu disebut dengan istilah manat atau menghargai sesama marga. Selanjutnya kepemimpinan yang organistik. Luman Tobing melihat bahwa model kepemimpinan tidak ada strata hierarki, melainkan lebih mengarah kepada sinergitas di antara hubungan ketiga kutub DNT sebagai suatu kesatuan, yaitu disebut organistik. Hula-hula memang secara fungsional memiliki status yang lebih tinggi daripada boru, karena disitulah simbol kepemimpinan itu berada. Namun kepemimpinan tersebut akan berfungsi ketika pihak boru dan dongan tubuh berada dalam sebuah forum bersama dan memainkan peran masing-masing yang terintegrasi dalam hubungan kerjasama DNT. Juga dalam masyarakat Batak Simalungun memiliki tradisi ini, yaitu dengan sebutan Tolu Saudulan, Tondong Sanina Boru. Hal yang sama juga dalam budaya Karo yang disebut sebagai Rakut Sitelu, Anak Beru, Sanina, dan Kain Bubu. Berdasarkan fungsional DNT terhadap kepemimpinan, maka sifat kepemimpinan di dalam gereja perlu dibangun dalam hubungan koordinatif dan organistik untuk memersatu antara kepemimpinan dan yang dipimpin, sehingga sistem kepemimpinan ini akan membangun keseimbangan atau kesetaraan di dalam kepemimpinan gereja-gereja Batak, guna mendatangkan keharmonisan, kedamaian, dan kebersamaan dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian poin yang berikutnya, Habonaran Dobona sebagai basis kepemimpinan yang relevan.
dalam konteks Batak Simalungun, ada satu falsafah yang bisa menjadi basis dalam kepemimpinan yang relevan, yaitu Habonaran Dobona. Dalam masyarakat Batak Simalungun, Habonaran Dobona adalah falsafah hidup atau pandangan hidup yang sangat melekat dalam struktur pemerintahan atau kepemimpinan masyarakat Simalungun. Nilai-nilai Habonaran Dobona yang bisa dijadikan basis dalam kepemimpinan yang kontekstual, yaitu berpandangan benar, berniat benar, berbicara benar, berbuat benar, berperhatian benar, berpenghidupan benar, berusaha benar, berpikir benar. Nilai-nilai tersebut berperan dalam membimbing masyarakat Simalungun kepada kebenaran. Singkatnya, Habonaran Dobona adalah di mana kepemimpinan itu harus menjunjung tinggi kebenaran. Kebenaran adalah yang paling utama. Selain nilai-nilai di atas, Damanik menyebut bahwa nilai yang signifikan dalam Habonaran Dobona yang dapat diterapkan dalam kepemimpinan yang kontekstual yaitu pemimpin harus takut akan Tuhan. Aktualisasinya adalah menjalankan kepemimpinannya dalam kebenaran dan keadilan, menunjukkan semangat, jiwa dan perilaku yang jujur, bertanggung jawab, pantang menyerah, rela berkorban demi kepentingan orang lain, bekerja keras, ulet, tahan uji, menghindari pelanggaran hukum, hormat kepada siapapun, dan sesama dengan musyawarah tulus saundulan, yaitu tondong pihak pemberi istri, sanina semarga, boru pihak yang menerima istri. Tidak ada istilah iri hati, rendah hati, saling mengasihi, melainkan saling mengasihi dan juga tegas. Oleh karena itu, model kepemimpinan demikian perlu juga dihidupi oleh pemimpin gereja-gereja Batak dengan tetap berdiri dalam kebenaran. Kemudian, filosofi marga sebagai karakter kepemimpinan yang kontekstual di gereja Batak. Marga adalah famili, bangsa yang terdiri dari orang-orang dari satu keturunan, satu golongan silsilah. Golongan-golongan silsilah yang masing-masing mempunyai nama sendiri. Marga merupakan penanda keberadaan dan identitas orang Batak. Marga merupakan jaminan sosial masyarakat Batak. Kesatuan marga ini dijamin oleh karena hubungan mereka dengan nenek moyang mereka. Orang yang mempunyai suatu nenek moyang merasa sebagai satu keluarga. Di sini ada makna dalam marga ini, yaitu di mana mereka memiliki prinsip satu kurban, sisa ada soba, satu kesatuan makan bersama, sisa ada sipanganon, satu dalam kemakmuran, sisa ada sinamot, satu dalam kemuliaan, sisa ada sangapon, dan satu dalam kenistaan, sisa ada hailaon. Jadi dalam ritus kesatuan marga ini sangat jelas dengan mengatakan satu pengumpulan, saguguan, satu makanan, sipanganon, dan satu pembagian, sajabar. Kesatuan ini mesti dimiliki para pemimpin gereja Batak masa kini dalam membangun kebersamaan atau solidaritas, sebagaimana dilakukan oleh Yesus yang tidak mengedepankan dirinya sendiri, melainkan kepentingan orang lain. Semua yang percaya kepada Yesus adalah bersaudara di dalam Dia. Oleh karena itu, seyogianya pemimpin gereja Batak juga mesti menghidupi prinsip ini, sebagaimana marga atau persaudaraan di budaya Batak itu sendiri. Jairu Tauruk menyebut bahwa kepemimpinan itu perlu dikumandangkan kembali dalam konsep parhaha marangion, yaitu persaudaraan marga bahkan di luar marga sendiri pun dalam menjalankan kepemimpinan. Kepemimpinan yang disemangati oleh roh parhaha marangion dalam Yesus Kristus sangatlah fundamental, karena di sana setiap pikiran akan selalu dibarengi dengan kerinduan hati untuk menjalin hubungan yang saling masih haposan, saling percaya atau mutual trust, marsiurupan atau tolong menolong, marsitangiangan atau saling mendoakan. Model ini atau model parhaha marangion ini perlu juga dihidupi oleh para pemimpin gereja-gereja Batak masa kini. Kami persilakan terakhir kepada Ibu Siki Dahya. Ya, bab ketiga, kesimpulan dan saran. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang pertama, kepemimpinan gereja yang kontekstual adalah kebutuhan mendesak di gereja-gereja Batak masa kini. Kepemimpinan gereja yang kontekstual merupakan struktur yang bernandaskan nilai-nilai budaya setempat. Dalam hal ini sosial budaya Batak. Melalui pendekatan kepemimpinan gereja yang kontekstual, maka gereja akan menjadi lebih inklusif dan relevan bagi jemaat. Yang kedua, kepemimpinan dalam struktur sosial budaya Batak mencakup raja atau Raja Bius, Raja Horja, dan Raja Huta. Sistem kepemimpinan dalam masyarakat Batak juga tidak terbatas dari sudut sosiologis masyarakat Batak yang dikenal dengan sistem kekerabatan yang dipolakan pada struktur Dalihan Natolu atau Dente, sebab setiap kampung atau huta dihuni oleh satu marga. Dengan demikian, kepemimpinan yang dibangun dalam struktur budaya Batak
mencakup kesetaraan dan mempertahankan harkat keluarga besarnya, atau dalam hal ini juga rakyatnya, dan mencari kesejahteraan. Yang ketiga, model antropologi sangat berperan dalam membangun teologi yang kontekstual mengenai model kepemimpinan gereja yang kontekstual di gereja-gereja Batak. Kepemimpinan gereja-gereja Batak yang kontekstual mencakup kepemimpinan namarsahala atau berwibawa karismatis, kepemimpinan berbasis DNT menghormati, melayani, dan menganju, menghargai, habonaron do bona sebagai basis kepemimpinan yang relevan, filosofi marga sebagai karakter kepemimpinan yang kontekstual di gereja Batak. Dengan demikian, integrasi nilai budaya dengan kepemimpinan sangatlah diperlukan dan dibutuhkan oleh gereja-gereja Batak masa kini dan mendatang, sehingga gereja-gereja Batak tetap menjadi gereja Batak, bukan lagi gereja yang bernuansa atau keeropaan atau ke barat-baratan. Saran kami yang pertama, gereja-gereja Batak perlu merekonstruksi model kepemimpinannya yang secara kontekstual berdasarkan struktur budaya Batak melalui model pendekatan antropologi. Yang kedua, gereja-gereja Batak sekiranya menempatkan esensi kepemimpinan itu dalam fungsi pemimpin yang dikoordinatif dan pemimpin yang organik dalam hubungan kekerabatan DNT. Ketiga, perlunya gereja-gereja Batak semakin membuka diri terhadap integrasi budaya kepada ajaran atau dogma gereja, sehingga nilai-nilai budaya tidak dikesampingkan, tapi tetap dipelihara dan dikembangkan. Demikian dan terakhir daftar kepustakaan. Terima kasih. Oke, baik. Kita telah mendengar hasil pembahasan dan kajian dari kelompok 3 soal model kepemimpinan gereja Batak yang kontekstual. Tentu masih banyak hal yang perlu kita beri masukan. Nanti kalau memberi masukan disampaikan melalui kajian atau bahasan di dalam buku, jurnal atau artikel, sehingga nanti kelompok bisa membaca rujukan-rujukan yang kita baca itu. Tapi kalaupun tidak ada masukan, kalau kita bertanya, mari kita membangun sebuah konstruksi bangunan kepemimpinan, model kepemimpinan yang kontekstual di gereja-gereja Batak. Silakan kepada kita yang bertanya, boleh memberi masukan tadi, boleh memberi pertanyaan. Silakan. Selalu sebut nama ya supaya saya bisa catat di sini. Ya, saya Agus Parasian Sinaga, Pak. Oke. Terima kasih buat penyaji kelompok 3 yang sudah membahas tentang model kepemimpinan gereja yang kontekstual berdasarkan budaya Batak. Seperti kita tahu bahwa model kepemimpinan yang kontekstual itu sangat perlu di dalam gereja. Dan juga kita lihat bahwa penyebutan nama pemimpin, kita katakanlah dalam gereja kita, itu masih diadopsi dari budaya luar. Katakanlah seperti Ephorus, Preses, dan sebutan yang lain. Jadi mungkin melalui model kepemimpinan gereja yang kontekstual, kita bisa usulkan nama yang kontekstual untuk pemimpin gereja kita. Biar juga lebih terasa dan kita bisa memaknainya. Nah, kemudian saya mau memberikan masukan kepada penyaji untuk menambahkan dalam materi ini dari buku Thomson Hutasoit, Kepemimpinan Ditinjau dari Kultur Budaya Batak. Di sana dalam buku Thomson Hutasoit menjelaskan kepemimpinan itu seperti disebutkannya memiliki antara lain seorang pemimpin itu harus menjadi teladan, sudah disebutkan tadi dalam paparan makalahnya. Dan yang menarik yang saya lihat dari buku Thomson Hutasoit, Kepemimpinan Ditinjau dari Kultur Budaya Batak ini adalah bahwa pemimpin itu harus sifatnya membantu dan mengayomi. Dan menarik dikatakannya karakter pemimpin itu adalah monang maraloho musuh, talu maraloho dongan. Yang dalam bahasa Indonesia menang melawan musuh, kalah melawan teman. Artinya di sini
jika seorang pemimpin memiliki prinsip seperti ini, di dalam kelompoknya atau orang yang dipimpinnya, dia tidak lagi menganggap bahwa dia harus lebih superioritas, dan kemudian dia lebih memikirkan di luar dari situ musuh harus dikalahkan, tetapi yang menjadi kelompoknya itu harus sejalan gitu. Nah, yang kita lihat adalah dalam gereja kita mungkin dipengaruhi oleh anak niraja dan baru niraja. Jadi ketika di dalam gereja kita atau dalam persekutuan, kita sama-sama menganggap bahwa aku anak niraja, kita sama-sama keturunan raja di sini. Jadi boleh kita lihat nanti sekalian, ini menjadi pertanyaan kepada penyaji, apakah ini mempengaruhi kenapa kemudian gereja kita seringkali bertengkar dalam tanda kutip dalam kepemimpinan, dualisme dan lain sebagainya. Karena menganggap kami juga anak raja, kami juga layak memimpin, kami juga layak untuk menjadi pimpinan gitu. Jadi apakah ini mempengaruhi dalam kepemimpinan gereja kita? Karena mereka menganggap sama-sama pemimpinnya kita, sama-sama anak raja gitu. Jadi ini bisa kita lihat, bisa kita diskusikan yang menjadi dampak daripada model kepemimpinan dalam adat Batak yang mempengaruhi ke dalam tatanan gereja kita. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi. Saya kembalikan kepada Pak dosen. Oke, silakan ditanggapi oleh kelompok. Ini soal panggilan sebutan kepada pemimpin kita ya. Lalu tadi ada buku, silakan nanti di-share di grup supaya nanti kelompok bisa membaca apa sumber itu. Silakan. Ya, terima kasih buat Saudara Agus Sinega yang tadi tentang sebutan buat pemimpin di gereja kita itu tingkat distrik disebut preses, tingkat tertinggi disebut epurus. Itu memang itu yang dibawa oleh Badan Penginjilan RMJ. Sebagai kami terangkan tadi dalam buku Johannes Warneck, itu sudah ada pada masa penginjilan itu. Tapi yang mau kita lihat bahwa kami merasa bahwa pimpinan baik di distrik, baik sebagai pimpinan tertinggi, setiap tata gereja juga merumuskan itu diartikan sebagai seorang gembala. Jadi itu sebenarnya dalam makalah kami buat situ perbandingannya pemimpin itu, epurus dan segala macamnya itu kami sebut dengan gembala berdasarkan tata gereja Hakai tahun 2005. Jadi fungsi pemimpin di gereja itu disebut sebagai gembala. Jadi kalau kita melihat dari situ bahwa yang mau kami tawarkan di sini tentang sebutan kata raja tadi yang selanjutnya saudara katakan tentang tulisan Thomson Huddersfield itu, kami rasa semua memiliki arti yang sama tentang arti pemimpin tadi, mengayomi, mensejahterakan dan yang lainnya. Jadi kalau kami tuangkan lagi nanti ke dalam paper kami ini sudah terlalu banyak nanti sumbernya kan. Ini aja kami sudah pakai 40 buku contoh. Dan itu yang karena memiliki arti yang sama. Jadi untuk masukan yang tadi itu kan kalau ada perbedaan bisa kita masukkan. Tapi kalau memiliki arti yang sama ya tunggu kami pertimbangkan kembali lah nanti sesama kelompok. Yang selanjutnya tentang tentang uh, anak raja, boru raja, memang semua menjadi sikap keegoisan yaitu layak. Selama dalam perjalanan gereja, kurasa tidak ada kategori siapa yang harus menjadi pemimpin. Selama yang kita pengalaman dalam bergereja. Tapi kalau kita mau mencatat dalam sejarah gereja pada masa lalu itu, dalam jemaat itu rata-rata satu gerejanya itu adalah satu marga. Contoh HKBP Simanukalit atau HKI yang demikian pakai marga. Jadi pemimpin jemaat di situ juga adalah berasal dari marga itu. Tapi sekarang itu kan sudah tidak seperti itu lagi. Tidak seperti itu lagi. Memang kalau kita lihat dalam struktur kepemimpinan dalam organisasi orang Batak, contoh di Punguan STM, Punguan Marga, mana bisa posisi Boru jadi ketua Punguan Marga. Itu tetap anak marga yang menjadi pemimpin. Tapi saya rasa di gereja itu tidak diterapkan. Siapa saja boleh menjadi pemimpin, tapi mempunyai syarat-syarat tertentu dalam aturan gerejanya
masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami berikan masukan kepada Bapak Pendeta Agus Parasian Sinaga. Terima kasih, Pak. Oke, sudah yang bisa menambah. Eh, terima kasih. Saya juga eh, apa namanya tertarik juga sebenarnya. Bagaimana kalau memang saya lihat berdasarkan paper ini, eh, sekarang sebenarnya kan gereja kurang berani karena nanti dianggap itu sinkretisme atau dianggap misalnya lebih meninggikan budaya daripada Injil begitu ya. Sebenarnya kalau digali sebenarnya makalah ini lebih dalam, ini bagus sebenarnya. Karena saya kira nggak salah kalau misalnya kita panggil pendeta itu Tuan Nami dalam bahasa Toba misalnya kan, atau Simalungun. Artinya di sana ada rasa masangapkon. Kalau dalam Simalungun pasangapkon pendita atau pasangapkon tak isi PAI atau siapapun itu, ya dari panggilan pun kita sama-sama memberikan penghormatan. Kan begitu. Jadi saya rasa mengenai sebutan-sebutan itu menjadi kontroversi sampai sekarang karena gereja kita masih budayanya orang-orang budayanya keberat-beratan kebanyakan walaupun tidak semua. HKBP sendiri pun kan mereka sudah berani. Saya pun pribadi tidak tahu sejak kapan istilah opui muncul. Opui no mention lah katanya kan, opui oporus katanya. Nah, itu kan sebenarnya rasa penghormatan kepada mereka. Kenapa di HKI, di GKPS atau di Angkola kita buat aja seperti itu? Cuma pandangan orang opui itu kan istilah yang apa namanya berat sebenarnya ditanggung gitu. Nah mengenai sebutan ya kami juga sepakat bisa saja. Cuman kalau istilah boru tadi apa itu yang kami ambil dari sana adalah prinsipnya bahwa saya pemimpin itu dia bisa menghormati, dia bisa menganju, dia bisa melayani dengan setulus hati. Itu model kepemimpinan yang kami maksud. Bukan menjadikan pemimpin itu menjadi boru, bukan menjadikan pemimpin itu secara kedudukannya menjadi hula-hula bukan, tapi prinsip yang di dalam hula-hula, di dalam boru dan di dalam semargit yang kami adopsi atau diintegrasikan supaya menghasilkan model kepemimpinan yang kontekstual. Nah, saya pikir juga istilah anak niraja tadi ya bisa jadi karena itu faktor salah satu faktor penyebab terjadinya pertengkaran itu. Jadi istilahnya oleh ibana dipimpin lah. Karena uh, karena kontekstual atau ngamang. Karena uh, banyak orang yang tidak mau dipimpin karena merasa kau kan boruku misalnya atau kau kan sembarangan ngapain kau pimpin aku karena masih ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Makanya sebenarnya tugas gereja apa namanya melakukan sosialisasi yang masif lah. Jangan hanya setahun sekali atau hanya karena program dilakukan itu. Saya rasa ini sangat penting sebenarnya supaya mengembalikan makna budaya yang dulunya mungkin kita lupakan, kita hilangkan karena di Simbalungun sendiri GKPS banyak budaya-budaya yang dihilangkan. Karena sekarang mulailah ketika masuk pendeta Parlian Sepayung yang baru tamat dari Korea, dia masuk ke Litbang, dia mencoba mengembalikan karakter-karakter yang hilang itu, yang dilupakan itu. Seperti Simalungun itu ada namanya karakter si Partamue. Orang Simalungun sangat hobi menerima tamu, sama mungkin Batak-Batak lainnya. Juga orang Simalungun itu gemar menganju. Itu hilang di Simalungun. Makanya terjadi banyak di pemimpin kami konflik dia. Terjadi pertengkaran bahkan pecah belah di tengah-tengah para pendeta. Karena apa? Merasa kau ngapain memimpin aku? Karena dia tidak menghidupi budaya itu yang hilang itu tadi. Itu mungkin dari teman dari saya, mungkin dari teman yang lain kelompok. Silakan kalau Ya, terima kasih Pak, terima kasih Pak dosen, terima kasih Pak Vincent. Memang menyangkut tentang pertanyaan Pendeta Agus tentang masalah dualisme perpecahan. Memang jika kita runut dalam kami suku Karo, setiap keputusan pasti ada yang puas, pasti ada yang tidak puas kan begitu. Dan ketidakpuasan itulah menurut kami melahirkan dualisme. Dan memang kami menyadari mengapa topik ini diangkatkan oleh Bapak dosen kita, agar memang ketika dualisme itu terjadi, kita kembali kepada konteks budaya itu menurut kami. Karena kami pun di dalam GBKP budaya runggu demokrasi, suara yang terbanyak. Dalam suara terbanyak itu pasti kita memiliki perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Seperti yang kami katakan di atas dan di depan tadi, pasti ada yang puas dan tidak ada yang puas.
ketika pendapat itu disuarakan atau dimayoritaskan. Nah, memang seperti yang Bapak bilang, menurut kami tentang dualisme itu lebih kepada faktor ketidakpuasan. Dari ketidakpuasan itulah lahir, ya kami sebenarnya orang yang membangun kampung ini. Kami sebenarnya orang yang misionaris pertama. Kami melihat dari faktor tersebut, Pak. Sehingga memang kita kembali kepada budaya, terkhususnya kepada kita Daliano Tolu itu, di dalam kami itu dari takut si telu, dan itulah memang sumbernya, supaya kita bisa meredam rasa ketidakpuasan ketika keputusan itu sudah diambil. Dan ketika memang saya melihat Runggu di acara-acara adat, walaupun ada yang puas dan tidak puas, tapi tetap suara mayoritas tersebut itulah yang dilaksanakan, itulah yang dilakukan. Dan sehingga yang minoritas yang tidak puas tersebut ikut terseret. Nah, di situ juga yang menariknya. Sehingga tujuan tersebut sampai tiba. Jadi ketika tujuan sampai tiba itu, yang merasa tidak puas pun sudah ikut membantu gitu. Karena memang yang kita lihat di situ, mau nggak mau, suka nggak suka, daripada aku tertinggal, daripada aku cuma menyendiri, ya udahlah aku ikutkan. Jadi itulah mungkin yang menurut kami tentang dualisme ini, sehingga memang Bapak dosen mengangkatkan topik ini agar kita kembali kepada siapa kita sebenarnya. Kita adalah orang punya marga, kita adalah suku Batak. Jadi apapun permasalahan seperti Bapak bilang dualisme di dalam gereja, perpecahan, marilah kita selesaikan dalam masalah Dalihan Natolu. Terima kasih Pak, terima kasih Bapak dosen. Oke. Ada lagi dari kelompok yang menambah atau kita masuk ke pertanyaan yang berikut? Pertanyaan yang berikut ya, silakan tadi. Bu Muldayana baru nanti. Silakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu kelompok yang menyajikan makalah ini. Yang pertama, Batak itu termasuk juga Pak-Pak, kok nggak ada di sini seperti itu ya. Maklum. Padahal ada juga di sini Fernando Manik sebagai apa? Itu mungkin sebuah apalah kira soalnya, dan juga memang ini menjadi sebuah ya dimasukkan juga lah mungkin di sini nanti sebagai masukan saya tentang kepemimpinan yang di adat pak-paknya juga kan kalau bisa ya. Oke. Jadi ini mungkin sebuah pertanyaan juga kepada penyaji seperti ini. Kita sebagai budaya, sebagai kesukuan, adat dan budaya itu memiliki identitas kita masing-masing seperti itu. Dan identitas itu dilingkupi dengan ada tradisi-tradisi, baik itu simbolik-simbolik yang sering dan kerap kali kita lakukan. Nah, berkaitan dengan seperti yang di makalah ini yang dinyatakan melalui Dalihan Natolu, Somba Marwala, Elik Marboru, Manat Perlindungan Tubuh. Adalah sebuah falsafah yang dimiliki oleh Batak. Hanya perbedaan bahasa saja, karena Pak juga memiliki hal seperti itu. Ada kula-kula, beru, dan dongan tubuh seperti itu. Nah, persoalannya, kita sebagai pemimpin Kristen tidak terlepas daripada Dalihan Natolu itu. Artinya kadangkala kita dalam posisi hula-hula, kadangkala kita dalam posisi buru, kadangkala kita sebagai dongan tubuh dalam satu acara atau pesta seperti itu. Nah, menjadi sebuah pertanyaan kepada kita, bagaimana kita sebagai pemimpin Kristen. Kami ada ketika, saya nggak tahu ya di Batak, Toba itu ada atau enggak, ketika kami melakukan pesta, hula-hula itu memberikan berkat, memegang kepala kepada burunya. Mungkin ada juga seperti itu. Nah, sedangkan di kita sebagai pendeta lah contohnya memberikan berkat itu dengan memberikan mengangkat tangan kita seperti itu melalui tangan. Artinya mungkin simbolik daripada pemberian berkat itu adalah melalui tangan. Posisinya seperti ini. Contohlah kalau dalam banyak juga, dan ini pernah saya lihat ketika seorang pendeta dalam posisi buru,
dan hula-hulanya itu hula-hulanya itu maaf ya dalam konteks Muslim agama yang lain memberikan berkat kepada yang pendeta ini sedangkan dia berburu. Nah, itulah yang saya lihat. Nah, bagaimana kita memahami hal sedemikian yang terjadi dan ini memang saya yakin ini sering terjadi dan bagaimana kita sebagai pemimpin Kristen dalam konteks pendeta seperti itu pemimpin Kristen untuk menyikapi demikian. Mungkin itu menjadi sebuah pertanyaan dari kami. Terima kasih. Oke, silakan satu lagi. Iya, terima kasih Pak. Saya hanya memberikan usulan saja. Tadi penyaji sudah menawarkan bagaimana kedekatan di antara tiga Batak tadi itu ya, lewat antropologinya Batak Toba, Karo, Simalungun. Tapi saya tidak menemukan dari ketiga pendekatan ini di sistem pemerintahan gereja kita seperti apa yang akan diungkapkan gitu. Tadi dikatakan ada episkopal, presbyterian, dan sinodal. Nah dari ketiga pendekatan Karo, Batak, Simalungun, Batak Toba, di posisi manakah yang mau penyaji tawarkan sistem pemerintahan gereja kita? Apakah episkopal? Begitu. Usul saya adalah kalau tadi saya lihat ya memang lebih condong ke episkopal menurut saya, tapi kan penyaji lebih mengerti dan usulan seperti apa. Saya pikir dengan pendekatan-pendekatan secara kontekstual tadi yang sudah disampaikan mau mengarah kemanakah gereja kita ini begitu. Tadi dikatakan kita nggak terlepas dari RMG mission itu gitu. Dengan tawaran ada presbyterian, episkopal dan sinodal. Lalu yang mau saya harapkan tadi usulan sebaiknya gereja-gereja dengan pendekatan ini menuju pemerintahan gereja yang episkopal, contoh seperti itu. Ada usulan buku yang saya tawarkan, tapi saya udah ada saya lihat di buku ini. Ini udah sama kita ya, gitu. Itu usulan saya Pak, di posisi pemerintahan gereja manakah kita? Apakah episkopal, sinodal atau presbyterian? Terima kasih Pak. Oke, ada dua penanggap dari makalah ini. Silakan diberi respon dan jawaban terhadap pertanyaan itu. Ya, sedikit saya memberi tanggapan, nanti kawan-kawan yang lainnya memberikan tanggapan. Yang pertama, kami sebenarnya jadi bertambah pikiran tentang memahami judul ini, Bu. Itu yang pertama mau kami tanggapi, karena judul kita adalah model kepemimpinan, bukan sistem pemerintahan gereja. Jadi kalau kami nanti masukkan lagi tentang, tapi nggak tahu nanti bagaimana Bapak dosen menanggapi, apakah itu perlu kami cantumkan nanti dalam makalah. Memang kami sudah lihat itu banyak buku, seperti buku apakah hukum gereja yang dituliskan oleh Epi Ginting, itu kan ada juga diteruskan. Tapi kami sengaja memang nggak masukkan, supaya tidak lari pembahasannya, Pak. Jadi memang kami mau bicara tentang kepemimpinannya, kepemimpinan, karakter kepemimpinan itu. Kalau kita mau ngakui ya memang kita lebih banyak episkopal sinodal, HKI episkopal sinodal. Ini kan macam-macam presbiter, sinodal, episkopos, papal, kongregasional. Tapi ada menjadi perpaduan seperti episkopal, sinodal, presbiterial, sinodal, kongregasional, sinodal. Itu kan penggabungan semua. Jadi kalau kami mau menawarkan nanti pemerintahan yang mana, karena kami rasa ketika kami menuang itu nantinya bertambah jadi pembahasan. Tapi kami mengantarkan sejarahnya ketika RMJ masuk, penginjil masuk ke Tanah Batak, bahwa itu sudah dibawa sistem pemerintahan itu. Jadi mau kami lihat tentang karakter kepemimpinan itu. Kalau selama ini RMG membawa episkopos yang mengatakan bahwa keputusan itu berada pada apanya? Pimpinan tertinggi, Eporus yang dipakai, Eporus. Jadi memang ini kami lihat ada suatu bentuk karakter otoriter. Jadi makanya kita melakukan model pendekatan antropologis itu melihat bagaimana fungsi seorang pemimpin bagi orang Batak khususnya Toba, pemimpin bagi orang Batak khususnya Toba yang disebut sebagai raja.
Dan tambahan lagi bahwa raja itu haruslah marsahala. Jadi apa lagi arti tentang Raja Marsahala ini yang harus kita artikan dalam bentuk karakternya. Jadi pemahaman kami dalam budaya Batak Toba, seorang raja itu bukan mau menunjukkan secara sikap atau otoriteran sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Tetapi dia, kalau kami pandang tadi dari pandangan Johannes Warneck yang dituliskan oleh J.R. Utauruk dalam bukunya Penggagas dan Pemikir serta Pelaku Kemandirian, kata interprimus pares tadi itu diartikan dengan kesetaraan. Memfungsikan kata raja itu dilihat sebagai seorang bapak yang mengayomi dan mesejahterakan keluarga. Kalau WB si jabat, kami lihat tadi pemahamannya interprimus pares itu melihat dari tokoh si raja itu orang raja dan juga memiliki kepemimpinan rangkap. Bukan hanya raja tapi juga imam, pemimpin secara spiritualitas. Sehingga dia menaungi semua. Dia mempunyai kuasa yang tinggi. Tetapi pada masa penginjilan lihat bahwa interpares primer itu tadi diartikan dengan kesetaraan. Primus pares. Interpares. Itu diartikan dengan kesetaraan. Kesetaraan rata. Raja itu sama. Sebagaimana dilihat dari Raja Huta. Raja Huta dalam skop yang terkecil. Ini yang seharusnya yang mau kita lihat dalam konsep Daliana Tudu tadi ada hubungan antara yang disebut dengan Somba Marulaula, Manak Mardongan Tubuh, Elik Mar Buru. Ternyata itu tertuang dalam sikap dan membentuk karakter kepemimpinan tadinya. Ketika itu difungsikan. Itu sebagai tanggapan kami kepada Ibu Meldayana dan kepada Bapak Fisalmen. Ya kalau kita mau katakan tadi tentang pemimpin, ya saya rasa tadi yang bersama dengan pertanyaannya tadi. Jadi itu saja yang bisa kami tanggapi. Kami serahkan buat kawan-kawan yang lain yang bisa menanggapi pertanyaan dari teman-teman kita. Buat saudara Fitz dari Simalungun. Gimana? Ya, terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Memang selaku kita pemimpin dalam gereja, ketika kita ikut berpartisipasi seperti Bapak bilang budaya, tradisi atau simbol, memang agak-agak cukup unik. Mengapa kami katakan demikian? Karena kita tahu orang yang lebih tua harus kita hormati. Sementara kita di dalam budaya ada tutur. Di mana tutur itu pasti ada yang di atas, pasti ada yang di bawah. Dan ketika ada orang lebih tua kepada dari kita memanggil kita tulang, sebenarnya kan kita apa juga itu? Gimana orang lebih tua memanggil kita tulang sementara kita tahu di dalam Alkitab juga hormatilah orang lebih tua daripada kamu, kan begitu. Tapi memang seperti itu konteksnya, seperti itu budayanya. Dan dia juga mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun dia lebih tua usia daripada kita, dia manggil tulang sama kita karena seperti itulah di dalam pertuturan kan seperti itu. Sama seperti ketika kita posisinya seorang pejabat, katakanlah dia seorang jenderal. Ketika dia dalam posisi anak boru, ya dia posisi anak boru. Ketika dia posisinya istilahnya sembuya, dia posisinya sembuya. Ketika di posisinya kalimbubu, posisinya kalimbubu. Ya disitulah kita memang bisa memposisikan diri kita beradaptasi seperti kita marga. Jadi menurut saya, walaupun seperti yang Bapak bilang adalah bagaimana sikap kita terhadap kita adalah pemimpin gereja, seperti Bapak bilang ketika kita dipasu-pasu lah atau diberkati oleh kalimbubu kita yang mana, tondong kita yang mana dia adalah agama Islam, ya sikap kita menerima saja karena memang menurut kami disitulah memang keunikan kita orang Kristen yang bermarga dan berbudaya dengan orang Kristen yang lain, itu adalah identitas kita seperti yang Bapak bilang. Ya jadi kita harus terima walaupun istilahnya memang dalam posisinya kita lebih muda dan lebih tua, ketika dia manggil opung sama kita, ketika dia manggil Bapak Uda sama kita, ketika dia manggil Bapak Tongah sama kita, yang mau nggak mau karena itu adalah tutur kan begitu. Sehingga ya kita harus menerima, kita harus istilahnya ya seperti ini keunikan kita. Itu saja masukan untuk Bapak Pesalmen atas pertanyaan. Terima kasih Pak. Oke, silakan lagi kalau ada yang mau menambah. Bagaimana Bang Fernando? Ya baik Pak, terima kasih kepada Bapak dosen dan kepada Pak Vincent. Saya menanggapi sedikit dari pertanyaan dari Pak Salben Padang. Yang pertama,
mendeklar, kenapa tidak ada pak-pak begitu. Pada tadi statement seperti itu, ya mungkin ini sebagai perbaikan nanti kita akan masukkan bahwa pada hakikatnya sama istilah pak-pak dalikan si telu, bersendina, berkula-kula, beranak beru. Ya, yang tertinggi adalah kula-kula. Nah, jadi sama-sama dalian natulu, kita dalikan si telu. Yang kedua, saya pikir inilah kekayaan kita. Dan ini yang mempersatukan kita lintas agama. Kalaupun kita berbeda dari sisi agama, tapi karena dari suku kita satu, jadi ini pendekatannya. Sehingga saya pikir tidak salah kalau walaupun tulang kita muslim. Seperti yang saudara katakan tadi, di adat kita, di budaya kita, ketika mau ke gereja, dipegang kepala kita, dipasu-pasu, lalu pendeta memasuk-masuk juga di gereja. Ini kekayaan kita. Saya pikir tidak salah dengan hal itu. Bahkan saya pikir ini kelebihan kita bagaimana kita dipersatukan di dalam tutur tersebut atau dalikan situ tersebut. Demikian mungkin Pak tambahan Pak. Terima kasih. Oke, silakan kalau ada lagi yang mau nambah. Itu saja mungkin Pak dari kami. Oke, baik. Masih ada lagi yang memberi masukan atau pertanyaan dari kita? Ya, silakan. Baik, untuk para penyaji kami, menurut saya ketika kita mempelajari tentang konsep model kepemimpinan yang dalam gereja dikaitkan dengan kepemimpinan kepada orang Batak, ya, saya pikir lebih kepada esensinya, hakikatnya sebagai pemimpin, karakter, sifat. Bukan berarti kita harus merombak struktur pemerintahan gereja kita, menurut saya. Tetapi ada hal-hal yang harus kita jaga ketika kita berusaha memaksakan karakter kepemimpinan Batak itu harus diterapkan di gereja. Dan itu yang terjadi saat ini. Ketika kita contohnya pakai Dalihan Natulu, DNT itu dalam gereja justru memiskinkan ajaran iman kita dalam satu sisi. Karena Alkitab berbicara bahwa kita sama semua di hadapan Tuhan. Nah, kalau ada istilah DNT, dan ini masih ada, saya lihat di gereja-gereja tertentu, ya. Kalau kita masuk ke Silindung, itu marga-marga pendatang itu masih belum bisa berkarya di sana. Jadi saya dulu praktek CP itu di gereja IL Mensen Syed Huta gitu. Ada tradisi di sana sebagai guru jemaat itu harus marga Lumbantuwi. Yang lainnya nggak boleh. Kalaupun ada paling bendahara atau sekretaris, tapi gimana pun SDM-nya ya harus dari mereka itu. Nah, itu menurut saya artinya justru dari segi positifnya ada yang harus kita serap dari hakikat esensi kepemimpinan orang Batak itu dan bisa kita tawarkan di kalau dicampur atau dicontohkan ke gereja, tetapi ada hal-hal yang memang harus kita jauhkan, yang memang tidak bisa kita paksakan harus gitu. Contohnya kalau tadi dari sifat-sifat seorang raja itu ada lagi satu falsafah orang Batak yang sangat terkenal, dan ini saya pikir harus siapa yang mau jadi pemimpin gereja dan tidak hanya pemimpin gereja ya harus memahami ini. Ya, kalau bisa nanti ada pernah bukunya, tapi saudara Mangara nanti pasti bisa cari itu. Ya, Paramak Naso Balunon, Persakalan Naso Ramahyang, gitu. Itu falsafah orang Batak Toba ya tentang poin kepemimpinan yang paling utama menurut saya. Terima kasih. Silakan ditanggapi. Terima kasih kepada
sama Pendeta Marakup. Ya, sejalan juga sebenarnya ini kami memberikan respon positif juga bahwa ya pemimpin juga kalau dalam Simalungun itu istilahnya sipartamue. Itu memang yang kurang kami masukkan di sini dalam perspektif Simalungun, bahwa pemimpin itu jangan pernah membedakan siapa Anda dalam pelayanannya. Dan itu realitas sekarang di gereja GKP secara khusus. Pemimpin dalam hal ini pendeta membeda-bedakan jemaatnya. Yang ini akan kulayani, yang ini enggak. Kalau kau punya uang, aku layani. Kalau enggak, yaudah. Sudah hitung-hitungan, kalkulasi. Padahal dalam prinsip Simalungun sebenarnya, yang belum kami masukkan, ada istilah sipartamue. Artinya di sana, dalam bahasa kita, hospitalitas. Jadi pemimpin itu harus bisa menunjukkan sikap hospitalitasnya kepada semua jemaat. Bukan hanya kepada orang-orang terdekatnya. Nah, itulah yang seperti tadi sakalan nasumahiyangnya. Artinya di sana apa? Ya pemimpin harus terima semua. Jangan karena kau saudaraku, kau terima. Artinya di sana kami juga sepakat bahwa pemimpin itu bisalah, namanya juga sebagai teladan, tauladan dalam bahasa apanya, teladan kepada banyak orang begitu. Pemimpin yang dapat memengaruhi orang lain. Itu mungkin tanggapan kami, karena kami juga melihat DNT ini pasti sukar di kadang bisa ada juga kesukarannya itu tadi, posisi tadi, kadang jadi hula-hula, kadang jadi buruh, kadang jadi ini, kadang pendeta yang jadi buruh pun merasa marhubas di dapur, kan itu kan. Jadi ada juga istilahnya apa namanya ya, sisi-sisi yang mungkin menjadi penghambat di sana, tapi itu menjadi pergumulan kita bersama. Itulah mungkin tanggapan dari kami, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang memberi pertanyaan, masukan dari ruang Zoom dan onsite ini? Tidak ada. Baiklah. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Baik, secara umum ya, secara umum mau apa namanya, paper ini sudah apa namanya mengikuti penulisan makalah seperti yang kita kirimkan di grup kemarin. Nah, tetapi makanya saya tidak begitu banyak lagi bicara soal teknis penulisan karena sudah memenuhi persyaratan, ya sudah diikuti apa yang disebutkan di makalah itu. Saya lebih pada substansi. Di substansi ini perlu diperdalam ya, bagaimana sebenarnya, karena di latar belakang selalu kita akan melihat fakta dan seharusnya. Nah, bagaimana kelompok mau menjelaskan fakta di lapangan model kepemimpinan gereja Batak satu. Apa yang digunakan? Model mana? Apakah model Eropa atau model seperti yang ditawarkan sekarang, model antropologi Batak? Mulai dari sebutan tadi atau panggilan, itu juga kan model. Nah, kalau misalnya kita menyebut sekarang pimpinan gereja itu eporus atau bishop, apakah itu model yang kontekstual soal panggilan kepada kita? Di gereja Batak misalnya, atau bukan di gereja Batak, orang Batak secara antropologi memanggil yang dihormati itu apa? Kalau di HKBP mereka panggil opui kepada eporus. Tetapi kan tidak tertulis itu di apa? Di tata gerejanya. Memanggil pimpinan opui. Nggak ada ditulis itu dalam tata gereja. Tapi dalam kenyataan mereka memanggil opui. Dari mana tradisi itu datang? Itu kan perlu digali. Tradisi memanggil opui itu bukan dari Toba. Itu dari Angkola. Jadi orang yang disegani di Angkola disebut dengan opui. Di Toba nggak ada itu. Nah, nomensen disebut opui karena dia memang punya model kepemimpinan yang bersahaja, bersahala tadi. Bahasa Batak bersahala gitu. Punya wibawa kepemimpinan dia sehingga orang panggil dia opui. Dan harus
dipahami juga, ada juga nanti pergeseran-pergeseran di antropologi Batak itu. Misalnya HKBP begitu familiar menggunakan opui di HKBP, GKPA tidak menggunakan kata itu lagi. Karena apa? Kata opui di Angkola sudah bergeser maknanya. Bukan lagi orang yang dihormati. Opui di Angkola dalam pergeseran budaya itu disebut harimau, babiat. Kalau misalnya ada orang di kampung melihat ada harimau datang malam-malam atau mereka melihat jejak kakinya di kampung, itu pertanda ada sesuatu yang tak beres di kampung itu. Biasanya akan ada orang yang hamil di luar nikah. Nah itu dia memberi pertanda di kampung itu bahwa kalian melakukan sesuatu yang jahat. Makanya orang tua selalu berkata, denggak ko mangulu, anoro opui. Baiklah kau hidup, nanti datang harimau. Karena kalau datang harimau kan berarti tidak baik dia. Akan ada yang hamil di luar nikah. Maka pergeseran opui dianggap opui sesuatu yang menakutkan harimau. Maka orang Angkola tidak panggil lagi orang yang terhormat dengan opui. Maka GKPA secara sinodal memutuskan memanggil pimpinan dengan amang. Amang. Jadi bukan lagi opui. Tetapi di daerah lain, misalnya HKBP tadi sampai sekarang, opui itu sudah menjadi sebuah gelar yang dipakai terus-menerus. Bahkan mungkin sudah sangar ya, karena protokolernya tinggi. Nah, jadi tadi ada menurut siapa tadi, Semangara, dibuat lagi di tata gereja gembala, kata gembala. Tetapi itu kan tugas Evorus ialah menjadi gembala seluruh umat. Tetapi tidak dipanggil dia gembala. Dan tidak pernah orang mengatakan, Pak Gembala, merujuk kepada Evorus. Tidak pernah. Tetapi kami kemarin di rapat pendeta, Evorus kami selalu mengatakan, saya gembala mau bicara. Lalu dikritik orang. Perkataan gembala kepada Evorus. Lalu dia baca tata gereja. Jadi tata gereja kan tugas Evorus sebagai gembala. Bukan dipanggil gembala. Ini hati-hati kita. Antara fungsi dan panggilan. Nah, jadi apa sekarang yang kontekstual? Panggilan kita kepada pimpinan gereja. Karena memang harus kita akui, kita beda dengan budaya Jawa. Kalau di Jawa, orang memanggil pimpinan itu tidak dipanggil jabatannya. Selalu mereka panggil orangnya. Entahkah dia ketua sinode, ketua STT, rektor, dia tetap dipanggil namanya. Pak Johan. Datang dia misalnya pagi, selamat pagi Pak Johan. Bagaimana kabarmu Pak Johan? Kalau kita, datang Evorus, selamat pagi Evorus. Bagaimana kabar Amang Evorus? Sehingga ketika dia tidak Evorus lagi, post power syndrome. Kehilangan panggilan Evorus atau bishop dari dirinya. Kalau orang Jawa, kalaupun dia tidak terpilih lagi rektor, ketua sinode atau apapun, dia tidak pernah kehilangan karena nama dia terus dipanggil. Johan, Johan, selamat pagi Johan. Tidak Evorus pun dia selamat pagi Johan. Gitu. Evorus pun dia selamat pagi Johan. Kita mulai dari Evorus sampai kepada pendeta Rasot. Ngaruh Amang pendeta Rasot. Itu. Horus Amang pendeta Rasot. Kita tempel ke diri kita jabatan itu. Padahal jabatan itu bukan benda hidup, benda mati. Itu. Makanya kalau ada orang manggil saya, dosen katanya, saya marahin. Ngapain? Panggil aja saya Ramli. Supaya ketika saya tidak jadi dosen lagi, nanti saya tidak merasa kehilangan itu. Saya tetap Ramli. Di mana-mana pun saya Ramli. Itu. Tengoklah gereja kita sekarang. Panggilan kalian apa? Amang Pereses kan? Amang Evorus. Amang Pendeta Rasot. Dilekatkan ke kita. Ketika dia menjadi pendeta fungsional, sakit hati dia. Karena nggak ada panggilannya Amang Pendeta fungsional katanya. Nggak ada itu. Iya nggak ada.
Nggak ada dipanggilkan sama pendeta pembantu, nggak ada kan? Hampir, Pak. Itu. Jadi ini kan merusak tatanan model kepemimpinan kita. Apa yang mau kita panggil? Nah ini menjadi persoalan kan. Sehingga ada banyak yang post power syndrome ketika dia tidak dipanggil dengan nama itu. Lebih baik seperti GMI misalnya. Sekali bishop sampai mati kan. Dipanggil bishop terus sampai mati. Sampai di kuburan pun bishop dipanggil. Di kita enggak, mantan Eborusnya dibilang. Mantan Eborus, mantan sekjen. Ngapain lagi disebut lagi mantan sekjen, mantan Eborus? Membebani itu. Membebani. Ya kan? Tapi kita selalu suka panggilan-panggilan yang supaya dia naik harkatnya ke surga gitu. Ngapain? Ngapain? Iya. Apakah setiap dipanggil mantan Eporus gajinya naik lagi? Enggak. Turunnya udah pensiun. Gitu. Jadi memang kita lebih suka. Itu juga dikritik kawan itu para pendeta itu. Kepada mantan Eporus periode sekian, periode sekian. Ngapain capek kali itu? Habis merpau udah selesai. Siapa dia kalau mau dicek, lihatlah siapa dia dulu kan itu. Daripada harus disebut Merpau, Eporus periode sekian gitu kan. Ngapain itu? Tempel-tempel lagi. Nah itu contoh ya. Karena kita orang Batak ini suka menempelkan gelar-gelar kepada kita supaya menunjukkan dia orang hebat, berwibawa. Padahal soal kewibawaan itu bukan karena dia Eporus atau sekjen atau preses. Kewibawaan itu karena kita berwibawa. Pemimpin itu tidak harus punya jabatan struktural. Tetapi pemimpin karena dirinya bersahala, berwibawa, itu jauh lebih hebat. Daripada duduk di jabatan struktural tapi tidak berwibawa. Banyak sekarang pemimpin yang tidak berwibawa. Tapi punya kesempatan dia duduk di sana. Ini persoalan kita. Jadi yang antropologis tadi, lihatlah sekarang. Kalau ada itu ada nama martohonan namanya. Martohonan itu berarti dia hula-hula, anak boru, dongat tubuh. Martohonan. Tulang, tulang mata bonaniari, tulang rorobo, semua itu nama martohonan. Kalau kita tidak letakkan dia pada posisinya, dia marah. Atau tidak kita panggil dia sesuai dengan posisinya, marah. Itulah tadi sahala itu. Jadi kita menjadi ribut gara-gara tidak dipanggil. Ya udah tulang rorobo, pasal yang dijuhamu. Bisa berkelahi gara-gara itu. Nah ini antropologi Batak. Sehingga itu terbawa ke gereja. Kalau tidak dipanggil Eporus, sakit hati dia. Aku Eporus aku, kenapa tidak dipanggil? Terbawa itu ke gereja. Sehingga apakah memang cocok tadi antropologi Batak itu kita bawa ke gereja? Tadi model kepemimpinan DNT misalnya. Delena Tolu, Eporus hula-hula, Pandita Rasot, Pandita Sude anak dongat tubuh, ruas buru. Sehingga ketika kita datang ke jemaat harus dilayani. Isomma hundulan nihamu akka pandita nami. Eksklusif juga. Padahal tadi primus inter pares. Primus inter pares itu ialah tidak ada dinding dan tidak ada batas. Tapi kita di gereja selalu membatasi diri kita kepada orang dan jemaat. Kita lah hula-hula. Makanya nanti kalau ada gedung jangan lagi buat di situ hundulan nih. Aduh gurna, perhobas akado. Perhelado. Eksklusif itu. Eksklusif. Makanan pendeta, makanan Eporus, makanan bishop beda dengan makanan rakyat. Itu namanya eksklusif. Kepemimpinan yang sekarang digunakan orang ialah inklusif. Primus inter pares. Katolik sekarang itu sudah primus inter pares. Paus itu sekarang sudah dia turun ke bawah. Tengoklah Katolik sekarang. Dulu kalau dia pergi selalu pakai jubah. Sekarang dia pakai seperti ini. Lalu pakai ontel mengunjungi jemaatnya. Kita semakin Katolik.
pakai stola, pakai ini, iya kan? Pakai semua kalung salib besar-besar supaya tahu dia pendeta, berkata Tuhan berkati, Tuhan berkati. Waduh. Tapi naik mobil Alphard, mobil apa lagi? Paling rendah lah Innova, Reborn. Melihat jemaat kayak orang asing, kayak alien. Itu sekarang pendeta kan? Ketika pendeta-pendeta bertemu, yang ditanyanya mobilmu mobil apa, rumahmu di mana, handphonemu apa. Itu sekarang bertemu pendeta ke pendeta. Sawitmu berapa hektar? Dulu di Simalungun setiap bertemu yang ditanya apa? 5 menit bertanya apa? Injil. Konsiliaita. Sekarang hilang itu kongsi itu. Karena bertemu jemaat dengan jemaat bukan bicara Injil lagi, sudah bicara dunia, apalagi pendeta. Bertemu pendeta-pendeta yang dibicarakan dunia ini. Bukan lagi dibicarakan akhirat. Akhirat nantilah. Ini model yang sungguh yang menurut saya ya, tragis ya. Namanya tadi di terbelakang ini ditampilkan ini sehingga nanti apa yang seharusnya model yang ditawarkan oleh kelompok untuk model kepemimpinan. Tadi pertanyaan soal sistem pemimpin gereja, sistem pemerintahan gereja, karena memang kalian membuat di sini definisi kepemimpinan. Wajar itu tadi pertanyaan itu. Lalu kalian angkat pengertian model struktur apa namanya dari si model antropologi Bevans. Nah, lalu bagaimana itu dikawinkan dengan struktur kepemimpinan Batak? Lalu kepemimpinan menurut apa namanya tanah Batak, lalu filsafah pemimpin suku Batak. Berarti ini ada informasi, ada fakta, data bahwa Batak punya model kepemimpinan, lalu model struktur pemimpin. Nah, makanya saya tawarkan di sini, tambah kalian poin ini. Tawaran kepemimpinan yang kontekstual bagi gereja Batak. Di sini nanti dibahas bagaimana kelompok menggabungkan pemikiran Bevans dengan pemikiran antropologi Batak sehingga melahirkan tawaran atau diskursus soal model kepemimpinan Batak yang kontekstual. Bicara struktur juga, bicara model kepemimpinan. Sehingga nanti ini kalau orang baca paper ini, maka orang, wah ini rupanya antropologi kami. Maka ada tawaran beginilah pemimpin dan beginilah kepemimpinan. Kepemimpinan bicara sistem, bicara pemimpin, bicara orang. Kalaupun sistem kita bagus, tapi pemimpinnya tidak bagus, hancurnya itu. Atau sebaliknya, kalaupun model sistem kepemimpinan gereja kita tidak bagus, tapi karena pemimpinnya berwibawa, bisa bagus itu. Tapi yang paling buruk ialah sistemnya buruk, orangnya buruk. Nah, itu hancur. Hancur. Nah, sekarang kita model pemilihan pemimpin kita yang baik itu apa kan? Ada yang demokratis, ada yang anti demokrasi kan? Iya. Ademokratis kan? Itu kan apakah kita demokrasi atau tidak demokrasi? Nah, menjadi pemimpin itu di zaman sekarang ini harus demokratis. Orang bebas menentukan pilihannya kepada orang yang berwibawa lah. Orang yang punya kualifikasi. Sehingga ada gunanya orang sekolah. Ada gunanya orang menambah ilmu. Kalau tidak ada gunanya kalian grade magister, ngapain? Itu kan berarti diperhitungkan kita menjadi pemimpin. Nah, walaupun nanti tidak jadi pemimpin, tidak apa-apa. Tapi kita sudah memenuhi diri kita kualifikasi itu. Walaupun nanti misalnya sudah dokter, profesor pun tidak terpilih jadi pimpinan gereja, jangan sakit hati. Tidak apa-apa. Tapi kualifikasi kita jadi pemimpin sudah ada. Saya katakan tadi, pemimpin itu tidak harus duduk dalam jabatan struktural. Tapi karena kepemimpinan dia dalam wibawa dia ditanya orang. Artinya dia menjadi tempat orang
berguru dan belajar. Itu pemimpin. Jadi kita bukan studi ini untuk menjadi pemimpin gereja, bukan. Tapi studi kita ini adalah untuk menjadikan kita pemimpin minimal untuk diri kita. Sehingga kita punya kualifikasi jadi pemimpin. Minimal jadi suami yang baik, kan? Jadi istri yang baik, cukup kan. Sehingga anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang sukses. Karena nanti banyak sekarang kan pemimpin, dilihat anaknya amburadul. Ya, di depan umum dia bersahaja. Pemimpin yang sukses, semua jabatan dimilikinya. Tetapi ketika ditelisik ke dalam, banyak yang hancur. Siapa yang tidak kenal dengan Billy Graham? Anaknya hancur. Siapa yang tidak kenal dengan Yesaya Speriaji? Hancur anaknya. Karena mungkin dia terlampau sibuk mengurus orang, tapi lupa dia mengurus istri dan anak-anaknya. Hati-hati loh kita pendeta ini. Harus punya investasi waktu kepada anak dan istri kita. Karena mereka juga jemaat kita. Hai jemaat, datanglah kita berdoa kan gitu. Kita gembala bagi mereka. Nah ini nanti akan saya kirimkan ke kita, lalu nanti bisa dipertimbangkan untuk perbaikan ya. Oke, ini dari saya cukupkan sampai di sini. Kita beri lagi aplaus untuk mereka karena sudah kerja keras ya. Nah, sekedar mengingatkan kepada kelompok 2 supaya nanti hari ini dikirimkan perbaikannya, dan kelompok 4 hari ini juga dikirimkan papernya supaya kita punya kesempatan untuk membaca dan memberi masukan ya. Oh itu ya. Kita akan berdialog, berdiskusi minggu depan dengan topik model arsitektur gereja yang kontekstual di Tanah Batak. Ini juga menarik ini. Karena ya dari luar harus kita tampak siapa kita. Jangan nanti dari luar kita ini gereja apa ya? Dari jauh gereja apa? Karena sering begini gereja ini, soal gereja ya. Mungkin sudah saya sampaikan itu dulu. Kalau dari jauh gerbangnya besar, wah pasti HKBP. Tak usah lihat mereknya, pasti HKBP. Tapi kalau setengah besar gini, itu pasti GKP. Di bawahnya lagi besar sedikit, HKI. Sedikit lagi GKPS. Tapi kalau tidak ada gerbangnya, GKPA itu. Tidak ada pelangnya lagi, nggak ada selamat datangnya, tidak ada pelangnya, pasti GKPA itu. Itu pun harus dibuka dulu gerejanya, baru kelihatan GKPA itu di sana. Itu. Ya, itulah mungkin nasibnya. Ya, apa itu lagi? Oh, di situ ya. Nah, ini juga pengalaman kalau kita masuk ke sebuah rumah. Mata kita kan pertama merah. Ada salib. Oh, Kristen. Agak tenang. Baru lihatlah kalendernya, kalender apa? GBI. Oh. Agak lain itu sih Kak. Coba HKI. HKI-nya rumahnya ini. Nang, amang. Nah, itu dia lebih leluasa. Ternyata ini jemaat saya gitu. Kita pun gitu. Lihat gini kan. GKPA. Wah, GKPA-nya kita lebih leluasa. Inang sih lu amang. Terus HKIP. Langsung berontak mereka kan. Itu sama seperti misalnya BNKP lihat BKPN, gitu kan. Ada perasaan seperti itu. Jadi memang kita masuk ke rumah itu langsung kita identifikasi siapa mereka itu. Kita pun begitu nanti arsitektur gereja itu pun dari luar kita sudah identifikasi ini gereja mana ini, gereja siapa ini. Supaya jangan bertanya kan, tunjukkanlah arsitektur kita dari berbagai suku budaya kita. Itu nanti mereka lah yang menyampaikan itu ya. Oke lah, terima kasih. Silakanlah duduk dengan doa. Siapa yang berdoa? Baik, mengakhiri pertemuan kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi menjelang siang ini. Engkau masih memberkati kami Tuhan, baik mahasiswa juga Bapak dosen, baik yang di ruangan maupun di Zoom. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh Tuhan berdiskusi
panjang lebar mendalam terkait dengan kepemimpinan yang kontekstual. Ya Bapak, apa yang sudah kami pelajari, kami diskusikan, kami mohon kiranya Engkau berikan kepada kami hikmat supaya kami boleh menerapkannya dalam setiap dunia pelayanan kami. Kami mohon juga Engkau memberkati Bapak dosen kami yang selanjutnya akan mengajar, kemanapun langkah beliau kiranya Engkau yang memberkati Bapak. Demikian juga kepada kami mahasiswa yang juga akan mengerjakan tugas-tugas dan apapun kegiatan kami mohon tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, selamat pagi. Yehobu, Jujua, Horas. Ya, hobu Pak. Saya tutup ya. Pak.